As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Khairu mawati asara al-musyaffa'u fil wara. Khairu mawati asara al-musyaffa'u fil wara. Man bihi hullat ura kulli abdin mudnibi. Man bihi hullat ura kulli abdin mudnibi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Ma lahu min mushbihin faza ummatu bihi. Ma lahu min mushbihin faza ummatu bihi. Man yamut fi hubbihi nala kullal matlabi. Man yamut fi hubbihi nala kullal matlabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Tiada kata yang lebih indah melainkan panjatan dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana siang menjelang sore insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 9 September. Shalawat beriring salam senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya sebagai tuan rumah, saya berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya di sini, saya mohon doa semoga di perjalanan lancar dan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian selama saya bertemu atau bergabung dengan Bapak Ibu, ya doanya selamat semuanya Bu ya, bisa ketemu lagi di sini walaupun toh nanti tidak bertemu. Saya sudah mohon maaf ya Bu ya, doakan kembali lagi ke Indonesia dengan selamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Bapak Ibu, dan kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walimatus safar umrah. Semoga perjalanan
panggilan Allah Subhanahu wa taala, nantinya dijadikan oleh Allah tamu yang betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak kau dusun layak dua yang saya hormati, Adinda Arif Munandar yang baru dilantik jadi anggota Dewan Kabupaten Pesawaran, tinggal melaksanakan tugas mungkin beberapa hari lagi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, jabatan yang berkah, amin ya rabbal alamin. Tokoh masyarakat, tokoh agama, para tamu istimewa, dan seluruh kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, insya Allah hadirnya kita semua di majelis yang mulia ini dalam rangka kita mendoakan Ibu Rifka. Dia akan menaikkan panggilan Allah. Mudah-mudahan langkah kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan amal ibadah. Saudara hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi saya sengaja ini Bu Rifka nggak terlalu resmi amat datang ke sini, walaupun sudah lama nggak masuk wilayah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, hikmah daripada perjalanan umroh ini ada manfaatnya buat diri saya dan kita semua yang hadir. Dalam kehidupan kita ini, Ibu Bapak, Allah memanggil kita cuma 3 kali, nggak banyak. Makanya panggilan 3 kali ini hati-hati. Yang pertama, Allah memanggil kita setiap waktu suara azan berkumandang. Itu panggilan yang pertama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu panggilan Allah melalui lisan-lisan kita. Yang kedua, panggilan ibadah haji atau umrah. Dan yang ketiga, panggilan innalillahi. Jadi yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan haji atau umrah, yang ketiga panggilan mati. Kadang-kadang sedih kita ini, mentang-mentang pemerintah yang membiayai atau perusahaan yang membiayai diajak umroh, anggapannya jalan-jalan. Ini yang salah besar. Tidak semua orang dipanggil oleh Allah. Makanya kalau sholat, panggilan sholat khusus buat orang-orang yang beriman. Kalau merasa kita ini punya iman, percaya bahwa bumi dan langit yang menciptakan itu Allah, berarti ketika suara adzan berkumandang, cepat-cepat berangkat, itu dipanggil oleh Allah. Terus bagaimana Kang Endang? Ketika panggilan itu berkumandang manggil kita nggak berangkat, berarti nggak beriman. Orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah, ketika suara adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, siap-siap berangkat ini. Nanti dibuktikan di tanah suci Mekah, semua bertaburan menuju Masjidil Haram maupun di Madinah. Warung di sana kan ditutup lagi, Pak. Percaya aja. Karena di sana itu udah tingkatan keilmuannya adalah tingkatan Utsman bin Affan. Hakikat di Indonesia, di lingkungan kita ini sibuk orang pada belajar tarekah, hakikat, makrifat, syariatnya nggak dipelajari. Ini yang pada keliru. Zikir nggak salah-salah sampai berbusa tuh mulut. Katanya ilmu makrifat, sholat enggak. Ini kue walaupun sudah ada di hadapan kita, kalau nggak ada syariat diangkat ke mulut kita, nggak bakal nyampe ke mulut kita. Kalau kita bicara makrifat, nggak bakal ketemu nggak. Ada kue di hadapan kita, tapi didiemin aja. Apa syariatnya? Tangan bergerak, diangkat, masukin ke mulut. Ini syariat. Kita udah bicaranya makrifat aja, makrifat. Syariat dulu kita yang pelajari.
biar tahu bagaimana caranya bersuci, bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya sholat dan lain sebagainya. Yang kedua, masjid yang ada di Indonesia dengan masjid yang di Masjidil Haram dan Madinah itu beda. Kalau ibu berangkat umroh maupun haji, sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi atau Madinah, 1 rakaat saja di sana. Andaikan sholat di kebagusan, itu perbandingannya harus mencapai 1000 rakaat, itu bedanya. Sayang toh kalau kita punya duit nggak berangkat ke sana. 1 rakaat berbanding 1000 rakaat, Pak. Nah di Indonesia, di lingkungan kita, jangankan sholat 1000 rakaat, lawang sholat tarawih, ya apa kaumnya? Sholat tarawih, kata Umar bin Khattab, yang sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, yang 23 rakaat. Belum apa-apa. Oh, itu yang sedang loh. Beda dengan Ali bin Abi Thalib, 36 rakaat. Tek jamaah ya Bapak. Dan boleh sakit, jago, bawa kursi. Itu yang sedang. 23 rakaat berikut witir. Apalagi kalau witirnya 11 rakaat, tambah tarawihnya 20 rakaat, berarti berapa tuh? 31 rakaat. Kalau ikut aturan. Nawar, cari yang 11 rakaat berikut witir. Nah, itu katanya. Udah itu diropos semua. 4 rakaat 1 salam lagi. Nunggak 4 rakaat, begitu selesai langsung salam, jadi 8 rakaat cuma 2 kali salam. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Tapi yang namanya perbedaan, monggo sah-sah aja. Kenapa? Aturan pemerintahan desa kebagusan dengan pemerintahan Bernung tetap berbeda, walaupun tetap sentralnya ke Camat Gedung Tataan. Ada yang berbeda. Mungkin di aturan RT-nya atau kepala dusunnya ada perbedaan. Itu sah-sah saja. Tujuannya adalah satu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nggak banyak memberikan pesannya ini karena sekarang sudah jam 2 lewat 15 menit. Saya minta 5 menit aja. Kasihan yang sebelah sana itu udah ngelirik terus. Emang ada apa sih yang sebelah sana? Oh, pantesan udah disiapin. Yang ngelirik-ngelirik terus. Dari manapun pembiayaan itu adalah panggilan Allah yang patut disyukuri. Karena tidak semua orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang berulang kali berangkat lagi, bukan hanya umroh, ulang-balik haji lagi. Ya SSC belum banyak, baru 8 kali umroh, 2 kali haji, belum banyak, baru. Emangnya Haji Muhyiddin bersyukur.
Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, niatkan berangkat dari rumah, begitu naik pesawat, labbaik Allahumma. Tahu artinya Bu? Enggak. Terus? Ketika kita mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ini panggilan yang kedua yang harus ditekankan. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Nah, kalau udah bahasanya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, ada apa? Jangan sekali-kali kita berangkat ke sana dianggapnya jalan-jalan. Berarti kita mau dipanggil Allah yang kedua, ada apa? Bukan waktu yang sebentar, berangkat dari Jakarta menuju Jeddah. Ini rencananya langsung ke Madinah apa ke Jeddah? Madinah. Berarti nggak ke Mekah dulu. Berarti ngambil mikotnya di Madinah, di Bir Ali. Ya. Berarti Indonesia langsung Madinah, nggak lewat Jeddah. Kalau dulu 2001, waktu saya berangkat 2001 itu Madinah belum pakai. Tapi kalau pas kemarin saya ngawal rombongan di 2019 sudah langsung ke Madinah. Nggak lewat Jeddah lagi, pulangnya tapi biasanya ini kalau berangkatnya ke Jeddah dulu. Dari Jeddah, lewat mana aja? Kita kasih tahu. Tetap berangkatnya lewat Jeddah dulu karena sentral. Kalau pulangnya bisa dari Madinah langsung Jakarta. Oh gitu. Berarti kalau tujuannya ke Madinah dulu aman, karena mikotnya nanti di sana. Jadi tur dulu lah gitu. Nah, tur dulu aman lah. Yang repot ini Pak, langsung ke Mekah, kasihan badan masih lelah. Perjalanan Jakarta Jeddah itu 9 jam pesawat. Tapi tenang aja di pesawat, aman-aman. Di sana Pak banyak kutilang Pak, di pesawat itu. Pelayannya kutilang. Bukan. Tahu nggak kutilang? Kuning, tinggi, langsing. Jadi yang gemuk itu nggak kepake di pesawat itu. Karena apa? Nggak kuat ngangkat kopernya. Itu di pesawat. Orang-orang pilihan itu tadi. Iya kutilang. Wah, yang ngomong kutilang kalau nyambung aja. Ya kalau kurus kan nggak enak juga. Kurus amat kata ini. Diganti kuning apa Pak? Iya diganti kuning. Jangan mentang-mentang yang ada dewan kita dari pakaian kuning ya. 9 jam perjalanan. Makanya kalau dari Jeddah ke Mekah berarti ngambil miqatnya bisa di Lamlam, bisa di Jeddah. Udah pernah lihat Lamlam? Di atas pesawat Lamlamnya. Ini yang repot. Sebetulnya setelah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Saudi, sekarang boleh ngambil miqat di Jeddah. Jadi nggak ngupok di pesawat gitu. Kasihan. Kalau ibu-ibu enak aman-aman aja karena pakaiannya nggak berubah. Yang repot ini laki-laki ngambil miqat di Lamlam karena tujuan langsung ke Mekah. Mau nggak mau kan sibuk nih, harus ganti baju. Yang biasa mungkin pakai celana panjang, baju gamis dan sebagainya, begitu perjalanan ini berubah menuju Mekah, berarti ngambil miqat masih di atas pesawat. Ya mau nggak mau, laki-laki sibuk masuk kamar kecil, ganti baju, 2 helai kain putih yang tanpa berjahit dan tidak memakai pakaian dalam. Selip-selip kalau salah muter tuh kain ikhram. Anggap aja pakai kain ikhram kayak pakai sarung, dilipat 2, tekuk ke kiri, tarik ke kanan, begitu jalan terbuka bagian depannya. Nggak percaya praktekin, cari kain panjang. Kelihatannya sepele pakai kain ikhram,
kadang-kadang nggak bisa buat jalan karena sempit. Kalau perempuan kan enak, aman-aman aja. Ini laki-laki. Kenapa? Kain ihram, ketika kita memakai kain ihram nggak boleh memakai kain yang berjahit, baik celana dalam maupun kaos dalam dan sebagainya. Hanya 2 helai kain putih, persis kayak orang mati yang dibungkus. Kalau ibu-ibu insya Allah aman. Ini buat laki-laki. Ya siapa tahu besok di antara kita ini ada yang nyusul, walaupun jatah pemerintah 100 orang misalnya, dan nambah katanya. Siapa tahu kan gitu. Besok berangkat aja lah, mumpung ada duit nih, daripada ada uang 35 juta berangkat ke Singapura, mending langsung ke Mekah aja. Tuh boleh ngambil miqat di Lamlam atau di Jeddah. Sekarang sudah disepakati majelis ulama sah ngambil miqat di Jeddah. Berangkat menuju Mekah sudah dalam keadaan berpakaian ihram, niat ihram, niat umroh atau haji. Nah itu yang perlu dijaga ibu kalau sudah niat ihram. Jangan sampai kita sudah niat ihram, enak yo nang kene iki. Jane tonggo kowe wong sugih, goblok kayak gelem umroh. Nah, entek gajarane. Dihapus semua, rusak. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafas fala fusuq. Tidak boleh rafas, tidak boleh fusuq. Mulut kita harus dijaga. Jangan disamakan seperti Indonesia. Kadang-kadang humor, ngomongnya jorok-jorok. Itu nggak boleh di sana. Di saat kita memakai ihram boleh mandi, tapi dengan catatan tidak boleh pakai wangi-wangian. Sabun nggak boleh, pakai minyak wangi nggak boleh. Nanti tugasnya selesaikan dulu. Terus selesai, taruh koper di hotel, langsung, nggak usah nunggu besok-besok. Itu sampai langsung tawaf. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bu Rika. Kadang-kadang kita ini saya lihat di TV dan lain sebagainya. Begitu tawaf, SMS masuk atau WA masuk, langsung dibalas, cepret, selfie, lagi umroh. Di saat ibu sedang tawaf, dada kita tidak boleh. Kita ini posisinya tidak boleh membelakangi Ka'bah. Batal, berarti harus ulang, ngambil miqat lagi. Alangkah jauhnya harus ngulang lagi. Karena posisi tawaf, dada kita harus diarahkan ke arah Ka'bah. Kan jalannya berlawanan dengan putaran jam, berarti ke sini. Ya, dada kita Ka'bah sebelah sini, berarti posisi jalan kita seperti ini. Arahkan dadanya ke Ka'bah. Nah, mau nggak mau kalau pas selfie kan seperti ini, berarti kita membelakangi Ka'bah. Kalau posisi kita sedang menunaikan rukun, membelakangi Ka'bah batal. Berarti harus ngulang. Sayang toh, kalau kita biaya sendiri sampai 35 juta cuman gara-gara selfie. Nanti selesaikan dulu tawafnya 7 kali putaran. Begitu selesai, kita mundur di belakang Maqam Ibrahim, silahkan mau foto-foto. Ini yang dikatakan dalam kitab Jubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tidak tahu akan ilmunya, mardudah, sia-sia, la tuqbalu, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 35 juta biaya umroh habis cuma gara-gara selfie. Hati-hati. Sayang toh. Emang berapa sih kelebihan sholat? Pahalanya di Mekah itu, sholat di Mekah 1 rakaat, andaikan sholat di Indonesia harus mencapai 100.000 rakaat. Kalau di Madinah tadi cuma 1.000 rakaat, tapi di Masjidil Haram yakni 100.000 rakaat. Kalau sholat kita di Indonesia, di sana cuma 1 rakaat. Insya Allah mau berapa tahun kita sholat 100.000 rakaat? Makanya
salah. Kenapa nggak boleh keluar rumah selama 40 hari? Menjaga, karena selama 40 hari malaikat masih ngawal dari tanah suci Mekah sampai Indonesia, masih diliputi malaikat. Kenapa? Doanya masih mustajabah, karena dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya nggak boleh keluar rumah, bukan, boleh. Cuma yang jadi masalah, kira-kira bisa nggak nih menjaga lisan? Kita belum apa-apa pulang haji baru 2 hari, besok udah berangkat ke pasar, ketemu kawannya di pasar, ngomongnya sudah gak karu-karuan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka. Siapa yang celaka? Bukan pedagangnya, mulut kita. Para pengumpat lagi mencela. Kadang-kadang gelombangnya geser sendiri, Bu, kalau sudah di majelis pasar itu. Tapi sekarang bukan di pasar aja, sampai ke majelis taklim sekarang ini. Survei membuktikan, manggil penceramah yang ceramahnya nggak lucu, ceramah masing-masing. Ayo, bener nggak? Sopo kasih undang? Kalau panitia bener, ceramah kok lucu. Ya kalau pengen lucu, manggil Sule atau Tugul Arwana, Bang ya. Cari penceramah pengen yang lucu-lucu. Makanya begitu pulang ditanya, gimana yang ceramah? Mantap. Apa yang mantap? Lucu, ganteng. Kalau nggak lucu nggak ganteng, jangan harap besok diundang lagi. Gak bakal diundang, nggak. Besok undang pandang, males. Gak lucu, nyindir-nyindir baik. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 rakaat di Masjidil Haram, sementara di Indonesia mencapai 100.000 rakaat. Jadi nanti nggak usah pengen sholat di dalamnya, Bu. Nggak apa-apa, di luar aja. Syukur-syukur di area Ka'bah yang tembus langsung. Karena salah satu doa yang mustajabah itu bernajah yang tidak ada penghalang. Itu salah satu tempat yang mustajabah. Makanya para wali, dulu tuh para wali kalau munajat, makanya kenapa ada di atas gunung-gunung? Satu cari yang sepi, yang kedua biar nggak ada penghalang, langsung tembus ke aras. Dan pusar aras itu adalah di Masjidil Haram. Makanya Masjidil Haram itu, Ka'bah itu nggak ada penghalang. Disitulah tempat yang mustajabah. Makanya orang berebut. Ya kalau sekiranya pengen mencium Hajar Aswad, nggak bisa, nggak usah dipaksa, nggak usah, cukup melambaikan tangan aja. Itu aja. Daripada nanti iya jalan junjungan uang gede-gede kali loh, repot urusan. Jalan dijunjung jalan. Kalau Allah sudah mengendaki nggak ada yang sulit, enggak, pasti dibimbing. Insya Allah nggak ada yang sulit. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesaikan doa, begitu selesai langsung salat sunnah 2 rakaat di belakang aja, syukur di belakang makam Ibrahim, bukan makam ya. Jadi di depan pintu multazam itu ada makam Ibrahim, dianjurkan untuk salat sunnah di situ. Dan itu baru keluar untuk menuju Bukit Sofa dan Marwah. Nah, Bukit Sofa Marwah itu dikurung dengan masjid. Jadi berapa kilo ini? Gunung atau Bukit Sofa dan Bukit Marwah adanya di dalam masjid. Makanya dalam doanya, Allahumma ja'al umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan makhula wa tijaratan lan tabur. Itu doanya. Dapal mereka. Apa hal ini? Allahumma ja'al al-haji kan hajjam mabrur. Ini kan karena umrah. Allahumma ja'al umratan mabrura. Ya Allah, jadikanlah aku ya Allah umrah yang mabrur. Umrah yang diterima ya Allah. Sekian puluh juta kami habiskan biaya. Makanya tolong ya Allah, minta diterima. Termasuk wasa'i yang masykuro, sa'i yang diterima. Bukan sa'i gedung tataan. Naik 5.000.
Yang tahu sa'i nyambung. Oh, 2.000. Bien. Nah, bien 2.000, Pak. Sekarang udah 5.000. Pak, 5.000, Pak. Nggak tahu sa'i. Iya, dari depan Bakso Wahyu ke Islami, balik lagi 5.000. Ya, minta nambah. Kasih aja kemarin. Wa sa'yan maskura, tolong ya Allah, minta diterima sa'iku ya Allah. Kenapa? Perjalanan melelahkan 7 kali. Cuman beda dengan tawaf. Kalau tawaf kan 7 kali putaran. Kalau saya kan hitungannya dari Bukit Sofa ke Marwah 1, balik lagi ke Sofa lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berakhir di Bukit Marwah. Kalau tawaf itu kan hitungannya muter 1 sampai depan pintu multazam lagi, baru hitungan 1. Nah, kalau saya kan kiri kanan dihitung. Ini agak merengkel kakinya, ya agak merengkel. Makanya masih ada waktu berapa hari lagi, 8 hari lagi, fisik dijaga. Yang kalah ini Pak, pahanya sakit karena agak lumayan jalannya. Makanya ibadah haji maupun umroh yang nilai unggulannya itu bukan masalah khusyuknya. Kalau bicara khusyuk nggak bakal khusyuk, Pak. Gimana mau khusyuk? Kadang-kadang lagi sujud dilengkahin leher kita ini, nggak bakal khusyuk kan? Maka nilai unggulannya adalah lelahnya ibadah, lelahnya ini, capeknya itu yang dinilai. Ikhlas enggak kita ini? Tawaf capek, sa'i capek, kan itu. Makanya wasa'yan masyhura. Termasuk yang ketiga, wa dzamban maghfura, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang pulang dari tanah suci Mekah diyakinkan bila hajinya diterima oleh Allah atau umrahnya diterima oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wa amalan sholihan maqbula, amalnya, perbuatan kita pun dikabulkan, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya hampir rata-rata para pejabat yang mau nyalon sibuk berangkat umroh dulu, karena di sana tempat mustajabah. Hampir rata-rata dulu ya. Mana? Umroh. Karena tempat mustajabah, ada titik-titik yang mustajabah. Termasuk wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, sukseskanlah perniagaanku ya Allah. Jadi ibu para pedagang, kalau dagangnya ingin sukses, umroh dulu. Gue modal. Ini janji Rasulullah, janji Allah. Pertama, Allah banyak umrotan mabrura, wa sa'yan masyhura, wa dzanban maghfura, dosa diampuni, wa amalan sholihan maqbula, doa-doanya diijabah. Termasuk di poin yang kelima, wa tijaratan lan tabur, perniagaannya sukses. Makanya tidak sedikit orang yang pulang dari tanah suci Mekah, apa yang jadi harapan? Nyalon bupati diijabah, nyalon polisi jadi polisi diijabah, dagang sukses. Wa tijaratan lan tabur, ya Allah jadikanlah perniagaanku yang sukses. Apalagi punya perusahaan, biar maju usahanya, hibahkan tuh karyawan suruh pada berangkat umroh. Nggak ditolak nggak? Pasti mau. Kenapa? Doanya orang nggak punya di sana betul-betul. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau telah beri kesempatan melalui Pak Dewan, Bapak Arif Munanda untuk berangkat umroh ya Allah. Mudah-mudahan beliau jabatannya jabatan yang barokah diijabah. Nggak banyak, cuma 3 lembar. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 5 menit lagi Pak. Tenang aja, saya ngerti loh. Dan melirik terus tuh. Ini baru panggilan kedua. Yang penting Ibu jangan suka ikut-ikutan kalau belum jelas. Kalau perempuan memang nggak kelihatan. Yang laki kadang-kadang disarankan orang-orang yang kulit hitam itu begitu sholat Allahu Akbar lurus saja nggak pakai sedekah. Apakah sah? Sah. Cuma kalau belum tahu alasannya nggak usah ikut-ikutan.
Ngelmu tanpa guru yo kleru. Itu. Tujuannya bener. Wah, kayaknya di sini paling hebat di Mekah. Buktinya tuh orang-orang Irak, orang-orang Islam, Allahu Akbar lurus saja nggak sedekah. Mungkin anggapnya ini yang paling bagus. Begitu pulang ke wilayah, ngikut Allahu Akbar lurus saja. Yang sebelah bingung, paham apa meneh. Yang lain kan sedekah nih. Ini baru pulang dari umroh, lurus saja, biasa. Bikin yang viral-viral. Lagi zamannya viral, lurus saja. Begitu selesai sholat ditanya, Bang, kok tadi sholat nggak pakai sedekah? Emang boleh? Nama kah yang nggak sedekah orangnya sih protes. Nama layar apa itu protes. Tujuannya bener mau adakan perubahan, cuman perubahan yang salah. Ngelmu tanpa guru yang keliru. Udahlah, bawa yang ada dari Indonesia ini, ikuti aturan guru-guru kita. Kalau di sini guru kita ngajarkan sedekah ya sedekah. Kalau memang di sini ajarannya nggak sedekah ya udah ikuti, karena dia yang bertanggung jawab. Jangan cuma umroh hanya 9 hari, begitu pulang perubahan bikin resah di lingkungan. Mulai celananya agak tinggi dikit, saya setengah tiang. Umroh cuma 9 hari, yang mungkin puluhan tahun santai-santai aja. Ya memang sunnahnya orang sholat itu kelihatan mata kaki, tapi sunnahnya itu sunnah hayat, bukan sunnah muakkad. Sunnah hayat dengan muakkad itu beda. Kalau muakkad sunnah yang diberatkan, beda dengan sunnah hayat, sunnah yang ringan. Yang sering ributkan gara-gara sunnah, bukan yang wajib. Kalau yang wajib sudah jelas, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat, nggak ada yang berubah-ubah. Tapi yang sering terjadi pada bikin ribut ini cuman gara-gara sunnah, gara-gara jenggot jadi ribut. Nggak usah diributin. Ada orang datang rombongan, jenggotnya panjang-panjang, ada yang usul, rombongan jenggot tekohi, gue malaikat ini. Nggak usah usil. Jenggot itu sunnah Rasul, Pak. Satu jenggot itu satu malaikat yang bergantungan. Jadi bapak yang punya 1000 jenggot, 1000 malaikat yang bergantungan. Terus apa kata malaikat? Ya Allah, ampunilah dosa orang yang punya jenggot. Itu kata malaikat. Tiap subuh dapat bonus ampunan dari Allah, cuma gara-gara melihara jenggot. Bukan jenglot, jenggot. Jadi satu malaikat, satu jenggot, satu malaikat bergantungan. Makanya orang yang sudah berjenggot itu jalannya nunduk karena keberatan malaikat. Kalau ada orang berjenggot jalannya begini, melawan malaikat namanya. Itu ada cukur jenggotnya. Orang udah berjenggot jalannya masih gini aja. Makanya tujuannya apa? Itulah hikmahnya, supaya nunduk jalannya. Sholat disunnahkan 70 derajat, keuntungannya pakai sorban. Tujuannya apa? Biar sholat matanya nggak jelalatan. Ini sholat mentang-mentang sholat di rumahnya Pak Bupati, ya lagi sholat. Caranya umah koyong ini pena, anyas, asli, adem nih kan. Lalu sholat tempat Bupati udah mikirin yang aneh-aneh, mikirin anyas lah segala macam. Makanya disunahkan pakai sorban. Oh itu ustaz pandang. Tidak harus ustaz pakai sorban itu. Orang yang sholat di lehernya dikalungkannya sorban, Allah berikan 70 derajat. Sampai-sampai kata Abu Hurairah, andaikan tidak punya sorban, ketika mau sholat kalungkan tali rapiah. Mumet bareng. Sampai sejauh itu. Andaikan nggak punya sorban, kalungkan tali rapiah. Tujuannya apa? Supaya nunduk sholatnya. Ini sholat kan supaya lihat tempat sujud. Ini jelalatan aja. Apalagi begitu lihat yang sebelah pas tahiyat gerak-gerak gini, ngelirik. Kok gerak-gerak ya? Nah, sekarang ini sholatnya dirusak dengan bangunan masih sendiri, Pak. Kalau masih zaman dulu, keliling nggak ada
Kaca-kaca itu rata-rata paling nggak 80 cm ke atas. Sekarang dirombak semua bangunan masjid sampai bawah. Makanya ketika sholat, apalagi yang masih pinggir jalan, begitu ada rem mobil agak kencang dikit ngelirik. Gimana nggak rusak sholat kita? Jadi ternyata ibadah kita ini Pak dirusak oleh bangunan, dirusak oleh alas sholat kita. Kalau dulu sholat pakai sejadah, bawa dari rumah, yang seminggu sekali dicuci. Sekarang udah cukup di masjid ambal yang setebal 5 cm. Siapa yang mau cuci ambal? Yuk pikir. Kita dijajah, ibadah kita gak pernah sadar kita ini. Makanya wajar Allah beberapa tahun yang silam 2020 diturunkannya nasihat dari Allah Subhanahu wa taala berupa virus corona. Yang selama ini gak pernah tahu gulung sejadah, ambalnya digulung. Cuma orang nggak pernah berpikir ada apa sih hikmahnya. Ternyata di gulungnya ambal itu Pak, Allah sayang sama kita. Kita tahu sejadah itu digelar sepanjang hari, bulan dan tahun nggak pernah dicuci kan? Ayo jujur. Ada yang mau nyuci ambal? Tuh di Islamic Center yang 3 cm itu tebelnya. Siapa yang mau nyuci ambal? Apa dijamin kesuciannya? Parfum bukan alat mencuci. Disedot, paku, bukan itu. Oke, najis ainiyah terangkat. Cecek itu ke setiap saat biar. Tapi cecek najis apa najis? Najis. Oke, disedot pakai paku, terangkat. Najis ainiyah terangkat. Tapi sisanya adalah najis hukmiyah. Kita sholat, kening kita basah atau tangan kita basah, kaki basah, habis ngambil air wudhu, sholat, nempel di tempat tersebut. Berarti kita terkena najis. Itu cecek. Berarti kalau kita sholat bawa najis, sholatnya nggak sah. Allah sayang sama kita, turunkan virus corona, digulung, bawa sejadah dari rumah. Lebih praktis, lebih aman sholat kita. Jadi walaupun di masjid sudah digelarnya ambal, usahakan bawa sejadah dari rumah untuk melapisi. Karena belum bisa jadi jaminan karpet atau ambal yang ada di masjid itu dijamin kesuciannya. Ini kalau kita bicara ibadah, makanya bicara seks. Berarti tidak mengikuti jejak Rasulullah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi pesan saya tadi, maka jangan ikut-ikutan kalau belum tahu akan ilmunya. Tapi memang betul di sana nggak pakai doa kunut Bu, dan ikut aja, namanya tamu, nggak pakai kunut. Tapi izinkan buat saya, insyaallah di kesempatan dan gelombang yang berbeda boleh ngundang saya lagi. Tinggal ketik dai sepasi kangen. Kangen dah maksudnya, bukan kangen rindu. Ketik dai sepasi kangen, yakni kangen dah. Kirim ke 081369072027. Kalau ditelepon gak diangkat, SMS saja. Kalau simpati dengan simpati hanya Rp495. 13 kali SMS gratis. Nomor HP saya angka hoki Pak Dewa. Dari dulu makanya nggak ganti-ganti. Tapi dia tidak termasuk WA. Hitung aja. Kenapa saya katakan hoki? Setiap 2 angka jumlahnya 9. 0818 ditambah 1 9. 3 ditambah 6 9. 9 ditambah 0 9. 7 ditambah 2 9. Ujungnya 0 2 7. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 9 dikali 5 45. Indonesia merdeka. Kenapa Indonesia merdeka itu 45? 4 ditambah 5 jumlahnya 9. Makanya angka 9 angka hoki. QQ besok terus. Secara kebetulan Indonesia dimerdekakan oleh Allah tahun 45. 4 ditambah 5 sama. Masuk kamar mandi dicek. Oh nangkene.
Jadi berapa lubang? 9. Makanya angka 9 angka hoki. Hati-hati. Kalau sampai salah satu lubang ada yang macet, rumah sakit ukurannya. Makanya tolong dijaga alias sholat 5. Apapun pekerjaan kita, tetap kita walaupun kita jadi tukang parkir, perapat, datang waktu sholat, tinggalkan sholat. Insya Allah tambah berkah. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sudah 1 jam saya berdiri, yang tidak di 5 menit sampai 1 jam. Mudah-mudahan walaupun 10 menit ada manfaatnya, barokah buat kita, dan semoga perjalanan ibadah umroh yakni diberikan insya Allah diberikan kemudahan, keselamatan sehingga pulang ke tanah air berkumpul dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Endang Haidir atas tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Kaum. Kepada Bapak Kaum kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina sayyidina wa nurina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salatan tutina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudhibuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una yandaka darajat wa tuballighuna minal ghayat min al-khairati bil khayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli shay'in qadir. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wa bil khair wa bil barakah wa bil rezeki wa bil quwwat wa bil sehat wa salamah wa bil ilm wal jannah. Allahumma labbaik la syarika la labbaik innal hamda wa ni'mata laka bil mulk la syarika lah. Ya Allah, hamba-Mu 100 orang dari Indonesia datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah untuk menjalankan ibadah umrah. Semoga diberikan kekuatan zahir dan batin, diberikan kesehatan selamanya, dan diberikan keselamatan dunia maupun akhirat, dan jauhkan dari segala macam penyakit. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barahatan fi rizqina wa tawbatan qabla mautina wa maghfiratan ba'da mautina wa bin 'alaina fi sakratil mautina wa najatan minan nar wa inal hizab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kaum. Mudah-mudahan doa kita pada hari ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah hadirin, acara demi acara telah kita lalui. Mari kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri usikum wa nafsi bi taqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu. Ku pasrahkan semua padamu, Tuhan. Baru ku sadar indah nikmat sehat itu, tak pandai aku bersyukur. Kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di kidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta, air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Tuhan, kuatkan aku, lindungiku dari putus asa. Jika ku harus mati, pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di kidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta, air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini ya Ilahi. Muhasabah cintaku. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل،